Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IPI, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, kali ini saya selaku analis politik dari PT IPI ingin memberikan gambaran terkait peta politik di Kabupaten Jeneponto, Buta Turatea. Di Jeneponto, salah satu daerah yang bisa dikatakan tahun 2024 ini itu tetap ramai atau banyak kandidat yang mengincar pilkada Jeneponto. Dari gambaran kami di PT IPI, kalau tidak salah di atas hampir pasti potensi 4 pasangan akan menghiasi pertarungan di bumi Turatea. Kalau tidak salah, hampir pasti Haji Paris Yasir akan berpasangan dengan Islam Iskandar, keponakan dari mantan Bupati Jeneponto, Ihsan Iskandar Karenindra. Kemudian Muhammad Sarip Karimpatta akan berpasangan dengan Muhammad Kolbi. Kalau tidak salah, Effendi Al-Kadrim Karem Mustamu akan berpasangan dengan Andre Aribulu. Dan kalau tidak salah, Samsudin Carlos Karelagu akan berpasangan dengan Dr. Saprudin Nurdin, atau lebih populer disebut Dr. Capa, mantan Sekda Kabupaten Jeneponto. Mari kita bedah seperti apa dinamika di Pilkada Jeneponto dengan hadirnya bakal calon 4 pasangan ini. Saya mulai dari peta elektoral. Kalau dilihat sampai hari ini berdasarkan data yang direkam oleh PT IPI, pasangan Haji Paris Yasir, Islam Iskandar saat ini masih mendapatkan dukungan elektoral tertinggi. Kemudian kalau tidak salah, Muhammad Sarif Fattah atau Muhammad Sarif Karimpatta Muhammad Kolbi berada di urutan kedua. Di urutan ketiga, Samsudin Carlos Karelagu dengan Dr. Saprudin. Dan di urutan keempat, Effendi Al-Kadri Karem Mustamu dan Andre Aribulu. Nah, tentu walaupun ada yang teratas dan ada yang masih urutan keempat, tentu ruang-ruang bagi yang berada di urutan keempat ini masih cukup terbuka karena masih ada waktu kurang lebih 3 bulan. Tetapi itu sangat tergantung seperti apa calon-calon ini melakukan kerja-kerja politik. Nah, seperti itu. Haji Paris yang menggandeng Islam Iskandar tentu mewakili gerbong petahana. Karena dia adalah wakil bupati, Islam Iskandar adalah keponakan mantan bupati. Tentu mereka disebut pasangan petahana. Seperti itu. Yang lain tentunya adalah penantang. Nah, seperti itu. Kalau kita melihat rata-rata penantang di atas ini, itu membawa isu tentang perubahan. Mereka cenderung mengangkat isu-isu perubahan. Nah, tentu Haji Paris dengan Islam tidak relevan ketika dia tidak mengangkat isu melanjutkan. Karena dia adalah perwakilan dari petahana. Nah, seperti itu. Dan tentu sangat
relevan ketika penantang-penantang dari petahana ini membawa isu perubahan. Nah, sorry itu. Karena memang rata-rata penantang petahana itu selalu membawa isu perubahan. Jadi Ponto di masa kepemimpinan Karenindra memang tidak banyak hal-hal yang signifikan yang bisa dihitung sebagai sebuah kemajuan, tetapi juga Jene Ponto juga tidak terlalu buruk-buruk amat. Dalam arti kata, di era Karenindra ini Jene Ponto tergolong masih cukup stabil lah. Seperti itu. Walaupun mungkin tidak juga sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat Jene Ponto dan pemerhati politik, tapi tidak juga berada pada kondisi yang buruk seperti itu. Nah, kenapa Aji Paris tertinggi? Tentu jawaban pertama adalah karena dia perwakilan dari petahana, sudah lama melakukan kerja-kerja politik. Aji Paris ini sejak terpilih selaku wakil bupati, dia hampir selama menjabat itu menggunakan kesempatan itu untuk bersosialisasi. Dia betul-betul memanfaatkan jabatannya untuk bergerak dari kecamatan ke kecamatan, dari desa ke desa. Selain sebagai fungsi-fungsi dia selaku wakil bupati, tentu dia juga sudah mempersiapkan diri untuk menatap kontestasi Pilkada Jene Ponto 2024 ini. Nah, seperti itu. Nah, tetapi apakah keunggulan Aji Paris dan Islam ini sudah pasti akan membuat dia menang? Itu sangat tergantung. Saya sedikit mau menggambarkan bagaimana kondisi Kabupaten Jene Ponto. Ini daerah yang cukup kami pahami. PTIP sangat memahami ini karakter pemilih di Jene Ponto karena 2 periode PTIP menjadi konsultan politik, mantan bupati Karenindra, dan 2 periode PTIP membantu Karenindra menang di Pilkada Jene Ponto. Tentu kami cukup paham tentang dinamika politik di Jene Ponto. Kita tahu Aji Paris dengan Effendi Al-Qadri Karemustamu itu satu basis. Dia berasal dari geopolitik yang cukup seksi, yaitu geopolitik Bangkala dan Bangkala Barat. Nah, seperti itu. Bangkala Barat. Seperti itu. Nah, tentu mereka akan menjadikan basis Bangkala dan Bangkala Barat ini sebagai ladang suara real mereka. Nah, hari ini hasil survei menggambarkan Haji Paris masih mendominasi survei di Bangkala dan di Bangkala Barat. Tetapi ketika Effendi Al-Qadri Karemustamu ini sudah menjalankan mesin politiknya, sudah melakukan kerja-kerja politik real, tentu yang pasti yang akan dijadikan sebagai sasaran utama untuk merebut elektoral adalah Bangkala dan Bangkala Barat. Artinya Haji Paris ini ada potensi sangat terganggu dengan gerakan-gerakan Effendi Al-Qadri Karemustamu ini. Nah, tentu basis-basis Karen Tinggi, Mulyadi Mustamu Karen Tinggi, ayahanda dari Effendi ini akan cenderung kepada Karemustamu, seperti itu. Namun tentu sangat tergantung seperti apa pola-pola kerja-kerja yang dilakukan oleh Effendi Al-Qadri Karemustamu ini dalam mengejar Haji Paris. Karena Haji Paris ini kurang lebih 4 tahun terakhir ini telah membangun basis-basis sehingga dia memiliki basis pendukung yang sudah fanatik, yang sudah mengakar. Tetapi tentu ada banyak faktor-faktor yang akan menjadi pertimbangan masyarakat di Kabupaten Jene Ponto, khususnya di Bangkala dan Bangkala Barat, dalam melihat 2 figur ini yang tergolong masih muda. Haji Paris, walaupun wakil bupati saat ini masih tergolong sangat muda, apalagi Effendi Al-Qadri Karemustamu juga masih sangat muda. Nah, ini menjadi modal bagi masyarakat Bangkala dan Bangkala Barat karena dia diwakili 2 tokoh muda. Nah, ketika mereka berdua ini saling memperebutkan basis di Bangkala dan Bangkala Barat, tentu mereka tidak bisa mengabaikan daerah-daerah strategis yang lain.
Misalnya Binamu dan Tamalatea. Ini daerah yang tentu juga akan menjadi zona pertarungan. Hari ini di Binamu ini Muhammad Sarip Karimpatta cukup mendapatkan respon yang sangat bagus di daerah Binamu. Tapi Haji Paris pun cukup mendapatkan respon yang cukup bagus di Binamu. Nah, kita bahas Karimpatta dan Muhammad Al-Qadri. Dia sekarang berada di posisi kedua dari segi survei. Tentu dia yang paling memungkinkan, yang menjadi lawan yang kuat bagi Haji Paris dan Islam. Karena dia berada di posisi kedua saat ini. Nah, ketika misalnya dia mampu menjalankan kerja-kerja politik dengan baik dan efektif, saya pikir Karimpatta ini dan Muhammad Muhammad Kolbi punya potensi untuk menjadi pesaing utama dari Haji Paris dan Islam. Kenapa? Karena surveinya sudah urutan kedua. Kemudian yang berikutnya adalah ketika misalnya Haji Paris dengan Effendi Karim Mustamu ini berebut suara di basis-basis mereka, saya pikir kalau Karimpatta ini bisa memanfaatkan peluang ini untuk melakukan kerja-kerja politik secara merata dan juga mampu melakukan gerakan-gerakan yang bisa mengambil simpul-simpul suara juga di Bangkala dan Bangkala Barat, maka saya pikir dia bisa menjadi pesaing yang paling kuat untuk bisa menghadapi Haji Paris dan Islam. Nah, seperti itu. Kalau dengan catatan Muhammad Sarip Karimpatta ini bisa menjadikan Binamu itu sebagai basis utama dia untuk mengimbangi Haji Paris yang memiliki basis yang kuat di Bangkala dan Bangkala Barat, seperti itu. Nah, Samsudin Carlos Karelagu dengan Dr. Saprudin Nurdin tentu pun akan berupaya melakukan kerja-kerja politik untuk mengejar, karena dia berada di urutan ketiga, Haji Paris. Tetapi saya secara pribadi melihat bahwa yang paling memungkinkan bisa mendapat keuntungan dari persaingan antara Effendi Karim Mustamu dengan Haji Paris itu lebih cenderung kepada Karimpatta. Nah, tapi sekali lagi bahwa di politik itu sangat tergantung seperti apa orang menciptakan pola-pola kerja. Masyarakat Jeneponto itu masyarakat yang sangat terbuka untuk para kandidat, para tim sukses. Tetapi kalau tim sukses tidak mampu untuk meyakinkan masyarakat Jeneponto, tentu tidak segampang itu dia mendapatkan suara dari masyarakat. Nah, seperti itu. Pola pendekatan yang harus dilakukan untuk masyarakat Jeneponto itu harus pola pendekatan adat dan budaya yang sangat kental dengan nuansa Turatea, seperti itu. Nah, saya melihat pertarungan di Pilkada Jeneponto ini sangat tergantung pada bagaimana finishing dari bakal calon. Siapa yang betul-betul mempersiapkan gerakan finishingnya dengan bagus, dengan sistematis, dia yang akan memenangkan pertarungan, terkhusus kepada pasangan Haji Paris dan Islam Iskandar, Muhammad Sarip Karimpatta dan Muhammad Kolbi, karena kedua-duanya saat ini berada pada posisi pertama dan kedua yang memiliki survei yang tinggi. Nah, tentu karena Haji Paris sudah memiliki survei yang tinggi, Muhammad Sarip Karimpatta juga memiliki survei yang tinggi, maka Carlos Karelagu ini dengan pasangannya, kemudian Effendi Al-Qadri Karim Mustamu dengan pasangannya harus kerja lebih kencang, harus kerja 3 kali lipat untuk bisa mengejar Haji Paris dan juga mengejar Karimpatta yang sudah berada pada urutan pertama dan kedua, sahabat dan sobat IPSO yang ada di Jeneponto dan sekitarnya. Nah,
Mungkin seperti ini dulu gambaran sementara dari saya terkait kondisi Kabupaten Jeneponto. Insya Allah ke depan PTIP akan banyak berbicara tentang analisis data. Tunggu dulu, jangan dulu saat ini. Harus direm-rem dulu, dibahas masalah data kan. Seperti itu. Mungkin September kita akan sudah mulai membahas masalah pergerakan-pergerakan potensi elektoral dari bakal calon, dan juga kita akan memantau seperti apa gerakan-gerakannya, siapa yang paling bagus gerakan-gerakannya itu akan dibedah dan dipaparkan PTIP nanti di awal September. Mungkin ini sementara yang saya bisa gambarkan untuk masyarakat Jeneponto terkait dinamika pilkada Jeneponto. Terima kasih dari saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.